Pengalaman apa yang paling berkesan saat di dalam penjara? Banyak pengalaman yang berkesan, banyak sih. Karena eh, masuk penjara, di penjara itu adalah pengalaman pertama saya. Pasti banyak hal-hal yang tidak saya ketahui, hal-hal baru yang saya dapatkan dan semuanya itu berkesan. Mulai dari makanannya, terus lingkungan, gak pernah saya terpikirkan eh, akan merasakan bagaimana kehidupan di dalam penjara. Selama 2 tahun eh, saya kenal dengan orang-orang yang dicap notabene sebagai sampah masyarakat, tapi ternyata penghuni di dalam penjara tidak semuanya seperti yang saya bayangkan. Saya banyak menemukan teman baru, pengalaman baru. Lalu kalau dari sisi religi, saya juga mendapatkan ketenangan dalam beribadah. Pertama kalinya seumur hidup saya bisa hatam Al-Quran 2 kali. Sedangkan ketika di luar penjara, saya belum pernah hatam sekalipun hatam baca Quran. Ternyata di dalam penjara saya bisa hatam sampai 2 kali, bisa hafal Asmaul Husna, bisa hafal juz 30 di Al-Quran. Itu merupakan ya buat saya pribadi itu suatu kebanggaan lah. Dalam ibadah pun, sholat misalkan, saya belum pernah merasakan kenikmatan sholat seperti ketika saya di dalam penjara. Tolak ukurnya ketika tahajud, meskipun masih bolong-bolong, saya termasuk orang yang sering tahajud ketika di dalam penjara. Ya pengennya sih ketika keluar pun rutinitas yang baik seperti itu bisa saya rutinkan ya ketika di luar lapas. Tapi ternyata memang susah. Ketika di dalam penjara, saya sholat tahajud dari jam 3 itu sampai nggak kerasa udah tahu-tahu subuh. Jadi ya sulit diucapkan dengan kata-kata ya, cuman bisa dirasakan bahwa ternyata di dalam sholat itu ada kenikmatan, sampai-sampai saya merasa kok waktunya itu kurang, waktu kurang ketika kita sholat tahu-tahu udah subuh. Ya banyak pengalaman yang mengesankan, cuman yang paling berkesan, kalau yang paling berkesan adalah ketika ibu saya meninggal. Itu juga mungkin menjadi titik balik kehidupan saya. Ketika ibu saya masih hidup, saya masih kerja, banyak sekali rencana-rencana saya untuk membahagiakan orang tua saya. Saya pengen saya pengen memberikan sesuatu lah kepada ibu saya. Saya pengen bisa mengumrohkan mereka. Banyak rencana, tetapi ternyata ya siapa yang tahu juga, ternyata saya tersandung kasus hingga harus masuk penjara. Ketika saya awal masuk penjara, kondisi ibu saya kan saat itu sedang sakit. Dan pas saya masuk ke proses persidangan, di sana ibu saya meninggal. Dan gak ada seorang pun dari keluarga yang ngasih tahu. Ya mungkin tentunya ada pertimbangan dari ayah saya. Gak tahu pertimbangannya, mungkin karena gak ingin membebani saya yang sudah cukup menderita di dalam. Saya tahunya itu ketika proses persidangan. Jadi pas sidang, kan biasa ketika kita dikumpulkan di ruang tunggu itu dijadikan momen kesempatan untuk pinjam handphone ke
saudara. Saat itu saya pinjam handphone punya istri. Dan di WA saya nggak tahu, lupa lagi, entah WA entah BB saat itu ya, BlackBerry. Banyak sekali ucapan bela sungkawa. Saya penasaran ketika dibuka ternyata ya bela sungkawa ibu saya meninggal. Ya, saya merasa sangat kecewa dengan diri saya sendiri. Banyak hal yang belum bisa saya lakukan untuk ibu saya, dan tiba-tiba saja ibu saya sudah meninggal. Di sana saya sangat kecewa dan dan sangat-sangat menyesal karena dulu ketika dia hidup saya jarang sekali meluangkan waktu saya untuk mengabdi kepada ibu saya. Banyak rencana yang belum bisa saya tunaikan, tahu-tahu ibu sudah meninggal. Nah, di sana mungkin yang menjadi titik balik saya, sehingga saya berpikir bahwa ya kehidupan saya bukan hanya tentang saya, tetapi juga tentang orang tua saya, tentang anak istri saya. Saya di penjara bukan hanya merugikan diri saya sendiri, tapi juga orang-orang yang saya tinggalkan. Itu mungkin hal yang paling berkesan buat saya ketika di dalam penjara. Ya, mungkin itu. Intinya kalau misalkan ya teman-teman masih punya orang tua, jangan sia-siakan kesempatan berbakti kepada orang tua selagi mereka masih hidup. Karena kita tidak tahu kapan mereka akan meninggalkan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.